Sekarang boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Tanyanya kenapa Rocky sudah bicara basic science bahwa semua bisa diubah kecuali republik? Bagi saya dia setengah matang juga, nggak cukup Bukan radikal. saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Artinya saya ini Anda mengatakan. legislator nggak ngerti bahwa yang bilang itu konstitusi. Ya, tapi artinya kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen, secara jalan. Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita FPI jauh lebih kecil dari NU karena itu dia rawan untuk dibubarkan. Coba FPI jumlahnya setara NU tuh, dia mau taruh ideologi apapun negara nggak bakal bubarin tuh. Ini soal pertandingan kekuasaan. Seringkali itu retorik itu saya nggak tahu nih Presiden Jokowi itu siapa yang bisikin untuk tiba-tiba jadi lancar bicara itu. Makanya saya bilang tadi soal esensi itu. Pancasila itu adalah final. Esensinya dipercakapkan. Esensinya tidak dipercakapan karena memang nggak ada esensinya. Adalah esensi Pancasila. Coba kalau Coba kamu saya bicara terangin lima sila, ya memang kering. Tapi lihat pembukaan UUD 45. Coba kau lihat pembukaan UUD 45 sangat dinamis loh. Di dalam undang-undang dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara. Itu kacau beliau itu. Atau bukan beliau yang kacau, yang membrief dia yang kacau itu. Yang kedua, sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis Grondslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila ada ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Sekarang boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Kenapa? Karena dimungkinkan oleh konstitusi. Konstitusi Presiden bilang NKRI harga mati, yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah, bendera bisa diubah, bahasa bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu tadi, bentuk negara. Coba kalau kita bilang berhenti republik, ya udah gak ada gunanya konstitusi itu. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan saya bisa diubah dengan persyaratan ABCD. Berarti seluruh soal di situ bisa diubah kecuali bentuk negara. Pancasila ada di dalam konstitusi apa tidak? Ada dalam konstitusi. Berarti kalau konstitusi berubah ya Pancasila juga ikut berubah. berkali-kali kalau ibaratnya ilmu itu adalah basic science. Tentang kimia, tentang matematika, tentang fisika, segala macam. Sementara saat kita berbicara berbangsa, bernegara, kita sudah bicara applied science. Analoginya sains terapan. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa Rocky sudah bicara basic science bahwa semua bisa diubah kecuali republik, bagi saya dia setengah matang juga, nggak cukup radikal. Bukan saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Artinya saya ini mengatakan, Anda legislator nggak ngerti bahwa yang bilang itu konstitusi. ya, tapi artinya kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen. Di atas konstitusi apa? Konstituensi. Kenapa kita nggak masuk pada bilang konstituensi? Artinya gini. Secara filosofis atau secara metodologi, Rocky setengah jalan. Secara jalan. Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita mau bicara hal yang sangat dasar, bahkan tidak perlu berbicara konstitusi. Oke, you mau sampai di situ? Ya. Oke, saya lanjut coba. Sejak ada garis batas apa yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya mau berbicara dulu. Pancasila, soal Pancasila ya. Garis batasnya. You bilang mau semua, kenapa you batasin sekarang? Nah, karena ini saya berbicara giliran saya dan Anda tidak memanfaatkan Anda setengah jalan dalam soal radikalnya pemikiran Anda. Dan Anda tidak manfaatkan. Saya jelas garisnya. Kita berbicara soal aplikasi. Kita bicara soal bagaimana metode. Saya mengatakan bahwa saya tadi kasih Pancasila saya batasi. Saya mau jelaskan tentang Pancasilanya. Singkat saja Mas Budiman. Kalau Anda, apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila? Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofi Grondslag. Ya, Bung Karno bicara juga tentang metode.
metode berpikir manusia. Baik. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga. Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita apalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Baik. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Baik. Dalam metode Itu, berpikir. Justru itu Jangan dia salah- bukan ideologi. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa Jadi itu yang saya diperbincangkan. terangkan Oke. tadi. Anda benarkan kan? Enggak, Jadi, bagaimana yang Anda saya mengatakan tanya, bahwa- kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia Nah, nggak ngerti. Kalau Anda mengatakan Oke. satu hal, satu ide bisa menjadi ideologi, kalau dia punya aspek etis dan punya metode berpikir. Pertanyaannya sekarang, Rocky mengatakan 5 sila itu bertentangan. Ya kalau dia letakkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia letakkan dalam konteks pidato 1 Juni kelahirannya, Baik. ya, Anda akan melihat sesuatu lain, Anda akan melihat sebuah alur dan logik yang Oke. lain. Di situ ada ideologi, di situ ada filsafat, di situ ada metode berpikir, bahkan ada metode perjuangan. Baik. Bahkan ada metode perjuangan. Iya, Apakah betul. alur itu, Dan Bang? gini, Oke. saya terangkan ya. Iya. Kalau itu you mau ambil konsekuensinya, bahkan pada waktu itu Supomo juga mengucapkan membahas filsafat itu dan dia pakai filsafat fasisme. Jadi you mau bilang bahwa di dalam Pancasila ada fasisme juga. Benar memang. Oke. Saya ingin Bang Zulfan, saya oke. bicara 1 Juni ya. Nah, saya bukan minta apa yang kata konteks Supomo Bang ya. Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman, Juni. oke, Mas Saya Budiman. bicara pidato 1 Juni oleh Insinyur Mas Soekarno, Budiman. bukan oleh Supomo. Oke. Baik. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ya, Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Dan Coba itu semua coba dibuat you oleh Bung Karno terangkan. 1 Juni. Coba you terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak? Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini kita Ada di peringati. dalam konstitusi apa enggak? Sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Oke. Yang Oke. ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik. Adendum segala macam pidato itu nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Baik. Saya mau ke baik. Saya harus ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi Baik. dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, Di 18 atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Itu disepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya. Iya, iya. Konstituen itu konsep Coba yang deh. gini nih saya terangkan. Iya. Federalis, ya, enggak. Saya minta Anda Dokumen ganti-ganti ya. Federal Amerika, Oke. Baik. Hamilton, Washington, Jefferson, mau tanya. Oke. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak dan sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen Memang. federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstituen. kita akhiri perdebatan Anda salah ini. melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Saya Bung Rocky ya. singkat saja, Bung Rocky singkat Saya terangkan, saja. sangat singkat saya terangkan Iya. buat saudara Coba, Budiman itu. buktikan satu konstitusi. Mas Saya Budiman, harus biar buktikan. gantian. Saya akan buktikan. Ya, buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan, yang Ya. disebut Undang-Undang 45, Ya. nggak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Oke. Jadi, begitu cara Itu berpikirnya. konstituensi bangsa Indonesia. Oke, Mas Budiman Bangsa saya minta. Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi membentukkan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini kayaknya. Oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Saya kira Tidak. Bang Zulfan, Enggak. ideolog, Saya ideolog. kira Ini juga ideolog. Gini, gini, satu menit Ini aja. perdebatan Jadi nggak habis ini Benar. bahayanya Ini bahaya dianggap Rocky adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, iya, proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis, Baik, Mas Budiman. dari sebuah komunitas, dari masyarakat, dari bangsa, Oke. dari republik. Mas ada lagu Bentuk bilang konstitusi. begini. Rocky dan Mas- Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45. Ganti lagunya. Oke. Sekarang di Indonesia, ketika demokrasinya juga masih baru, relatif baru, begitu, kemudian gerakan-gerakan yang tidak mempercayai demokrasi sambil memanfaatkan demokrasinya sudah berlangsung cukup lama, bibitnya. Ya, dia melakukan
Jadi gerakan-gerakan anti demokrasi yang memanfaatkan demokrasi jauh lebih mematang untuk memanfaatkan ruang demokrasi yang masih puber, yang masih remaja ini, ya kan? Artinya apa? Dalam keadaan seperti itu ada satu soal. Ketika Pak Jokowi bicara Pancasila, sebenarnya dikatakan final itu Pak Jokowi tidak sedang berbicara tentang esensi Pancasila. Esensi Pancasila akan selalu terus berkembang. Yang dibicarakan final adalah eksistensi Pancasila, bukan esensinya. Ya, esensi akan terus berkembang. Keindonesiaan juga esensi akan terus berkembang. Tapi eksistensinya sudah final. Nah, permasalahannya hari ini apa yang disebut mengancam ideologi mengancam Indonesia bukan soal mereka ingin mengubah esensi, mereka ingin merubah eksistensi. Itu masalahnya. Dan itu fakta di lapangan. Demokrasi menurut saya, ya, demokrasi dalam pengertian itu diterima oleh nation state. Kalau kita masih percaya pada konsep bahwa ada demokrasi dalam negara bangsa dan itu berlaku di seluruh dunia, demokrasi diperbolehkan hanya ketika dia mau mengubah atau berbeda tafsir atas esensinya, tapi bukan mengubah eksistensinya, bahkan meniadakan eksistensi. Dan problem demokrasi ideologi seperti itu faktanya ada di lapangan dan membuat susah sekali kita rekonsiliasi. Itu yang rekonsiliasi hanya terjadi ketika perbedaan esensi. Tapi ketika mengancam eksistensi itu lain soal. Pancasila itu bukan ideologi negara. Itu adalah titik orientasi kita bersama. Kalau dijadikan ideologi negara, itu justru berbahaya. Karena orang akan tanya ketuhanan itu siapa yang akan isi. Model keadilan sosial itu versi mana? Versi Cambridge atau versi Chicago, versi Marx atau versi Rawls misalnya. Justru karena dia tidak final, maka dia dipercakapkan. Jadi orang yang bilang Pancasila udah final, itu ngaco. Buat apa ada BPIP? Nanti setiap kali saya dapat undangan, Pak Rocky nanti tolong membahas, ada seminar Pancasila, tolong bahas tentang Pancasila. Kalau dia udah final ngapain dibahas? Ngapain didiskusikan itu? Jadi seringkali itu retorik itu, saya nggak tahu nih Presiden Jokowi itu siapa yang bisikin untuk tiba-tiba jadi lancar bicara itu. Dan dengan kelancaran itu terlihat pada seperti dihapal, kutuk. Sehingga nggak ada kesempatan orang buat lihat, loh yang Anda maksud tuh apa tuh? Masa Pancasila difinalkan? Itu yang bikin orang berkelahi justru. Pancasila itu ideologi terbuka dari awal itu. Makanya saya bilang tadi soal eksistensi Pancasila itu adalah final. Esensinya dipercakapkan. Esensinya tidak dipercakapkan karena memang nggak ada esensinya. Adalah esensi Pancasila. Coba kalau kamu bicara lima sila, ya memang kering. Tapi lihat pembukaan UUD 45. Coba kau lihat pembukaan UUD 45 sangat dinamis loh. Dia bicara soal kita hanya punya waktu 1 menit. Satu bangsa merdeka. Rocky, 30 detik terakhir. Bagaimana? Ini ya, coba misalnya nih. Sila kelima, keadilan sosial itu udah pasti bertentangan dengan sila keempat. Karena Anda mesti memihak di situ. Keadilan sosial artinya memihak pada yang tercecer. Sila keempat, demokrasi, anything goes itu. Udah pasti bertentangan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pasti bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kemanusiaan tidak memerlukan semacam harapan pada surga tuh. Karena menjadi manusia yang etis sudah cukup. Jadi Pancasila itu di dalam dirinya conflicting claims macam-macam gitu. Karena itu dia nggak mungkin final, biarin aja jadi pembicaraan. Apalagi kalau dibuat di forum akademis, itu compang-camping keterangannya itu. Seluruh yang diterangkan oleh BPIP itu adalah indoktrinasi, itu bahayanya itu. Indoktrinasi dan buat kualitas demokrasi kita? Ya menurun. Ya karena nanti akan dinilai ini tidak sesuai dengan Pancasila, maka di ban, Perpu keluar. Lu didebatkan dulu pandangan hidup orang itu di dalam forum akademis misalnya. Bukan gebuk tendang seperti tadi kata Presiden. Ya itu dan konyol. Orde Baru yang mengatakan Pancasila sebagai asas tunggal yang harus menjadi asas tunggal masing-masing orang masing parpol. Hari ini tidak. Masing-masing ada asas Islam, ada asas macam-macam. Yang dikatakan adalah final sebagai dasar negara. Bung Karno mengatakan Bapak Pancasila dua punya sifat, ya. Meja yang statis, tempat di mana segala perjamuan kebangsaan diletakkan, dan light star yang dinamis, bintang penuntun, guided, ya, bintang penuntun yang dinamis. Artinya apa? Sebagai sebuah meja statis, mari kita bercakap-cakap dan berperjamuan di meja ini, tapi kita juga punya cita-cita. Cita-cita apa? Diproyeksikan dari orang-orang yang berketuhanan, berkemanusiaan. Mengatakan konfliktual antara ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan segala macam dan keadilan sosial. Nah, di mana sih? Kenapa itu? Karena melalui Demokrasi lahir bukan karena ada yang baik dan yang jahat.
Tapi orang lebih baik menjadi korban ketika berkelahi antar kebaikan versi masing-masing. Dan karena ada kebaikan-kebaikan itulah kita butuh demokrasi. Nah, ketika ada yang tidak percaya pada demokrasi, menitik kepada teokrasi misalnya, maka meruntuhkan 4 sila di bawahnya.